Halo, selamat berjumpa kembali dalam channel Mathematics is Fun. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar mengenai aljabar, yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Ya, banyak macam. Bisa itu pecahan, perkalian, penjumlahan atau gabungan dari pengurangan, perkalian dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya sama seperti penyederhanaan operasional bilangan-bilangan biasa. Tapi ini lebih ke arah ada aljabarnya. Ya, tapi sebelum kita melanjutkan video ini, ya saya mengundang adik-adik atau pemirsa mensubscribe channel ini sehingga adik-adik dan pemirsa juga bisa terus mendapat updatean postingan-postingan video mengenai matematika yang pastinya bisa membuat adik-adik ataupun pemirsa melihat bahwa matematik itu is fun. Oke, kita lanjut saja langsung. Ya, karena di dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang operasi-operasi atau pengertian aljabar. Nah, di sini kita langsung mengerjakan ya kombinasi-kombinasi dari penyederhanakan bentuk aljabar. Ya, ada contoh soal di sini. 2x per 4x ditambah 2. Nah, dari sini ya kembali lagi kita lihat, ini semua kita belajar melihat dulu. Semua angka ini bilangan genap. Oke, ya berarti kalau dia bilangan genap kita coba dibagi dengan angka 2, ya maksudnya disederhanain ya dengan mengeluarkan 2, ya seperti contohnya di sini 2x, tetap tulis 2x saja karena sudah 2x. Nah yang di bawah 4x ditambah 2. Nah kita seperti cari faktor ya atau FPB. Kalau dalam mata pelajaran matematik kelas SD itu FPB-nya berapa? Antara 4 dan 2. Ya, itu yang kita keluarin. Ya, FPB dari 4 dan 2 adalah 2. Kita keluarin angka 2 dan kita buka kurung. Jelas ya, dapat 2 dari mana tahu? Dari FPB antara 4 dan 2 atau faktor dari 4 dan 2 itu berapa? Nah, setelah kita keluarin, kita cari. Ini kan udah dalam kurung. Nah, 2 ya dikali berapa? Hasilnya 4x. Ya. Supaya ini kita sederhanain ini supaya hasilnya kembali seperti ini kalau kita kaliin. Berarti 2 dikali berapa? Hasilnya 4x. Berapa yuk adik-adik? Berarti tinggal 4x dibagi 2 kan? Jadi berapa? 2x. Oke, ini tanda plus, kita ikutin tanda plus. Sama. 2 ya, karena kita 2 kita keluarin, 2 dikali berapa? Hasilnya 2. Ya. Saya ulang lagi, 2 dikali berapa? Hasilnya 2. Ya, 2 ini sama 2 ini. Nah, cara nyarinya apa? Ya tinggal 2 ini dibagi 2 ini. Jadi 1. Ya, jadi seperti ini. Jadi bagian bawahnya disederhanakan menjadi 2 buka kurung 2x ditambah 1. Karena kalau ini kamu kaliin, ada dikaliin, hasilnya adalah seperti ini. 2 dikali 2x, hasilnya 4x. 2 dikali 1, hasilnya 2. Tapi kenapa sih mesti perlu seperti ini? Karena bisa disederhanain dengan yang atasnya. Setelah kita sederhanain, kan tadi saya bilang ini semua bilangannya genap. Kita coba dikeluarin angka 2. Makanya ini tinggal apa? Berarti ibaratnya ada 2x per 2 dikali 2x tambah 1. Berarti ada 3 bagian, 2x, 2, dan 2x tambah 1. Yang dalam kurung 1 bagian ya. Nah, bisa disederhanain seperti pecahan yang pernah saya bagikan di video awal. Nah, 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi kita coret. Nah, berarti sisanya berapa ini adik-adik? Atasnya tinggal x, bawahnya tinggal 2x ditambah 1. Jelas adik-adik? Ya, kita jawab coba contoh berikutnya. A kuadrat ditambah AB. Nah, lihat di atas ini, ada gak angka yang sama, huruf yang sama? Ada, huruf apa? A. Ini lebih gampang adik-adik, kita keluarin huruf A-nya. Sekarang sama, A dikali berapa, hasilnya A kuadrat. Ya, A dikali berapa, hasilnya A kuadrat. Karena kita mau supaya hasilnya seperti ini lagi. Caranya gimana ya? Tinggal A kuadrat dibagi A. Ya, A kuadrat dibagi A hasilnya adalah A. Oke, terus ini plus.
kita ikutin plus. Sama A dikali berapa hasilnya AB. Saya ulang, A dikali berapa hasilnya AB. Ya tinggal dibagi aja, AB dibagi A, hasilnya B. Karena nanti kalau ada dikaliin, A dikali A kuadrat, A dikali B, AB. Jelas adik-adik? Yang bawah sama, 4A tambah 4B. Nah, ada yang sama nggak? Ada, jelas adik-adik kan? Angka 4, kita keluarin angka 4-nya. Lalu buka kurung. 4 dikali berapa? Hasilnya 4A. Berarti cara nyarinya gimana? 4A dibagi 4, hasilnya A. Kemudian ini plus, kita ikutin plus. 4 dikali berapa? Hasilnya 4B. Jadi cara nyarinya apa? Ya 4B dibagi 4. Berarti hasilnya B. Jelas adik? Ya kalau kalian dikaliin jadi hasilnya apa ini? 4 dikali A, 4A, 4 dikali B, 4B. Jadi ada yang sama nggak bisa dicoret? Ya ini yang kurung A plus B. Yang ini bawah juga A plus B. Berarti bisa dicoret pembilang penyebut. Nah berarti hasilnya berapa ini? A per 4. Ya sebelum lebih lanjut saya mau jelasin tadi kenapa sih AB itu dibagi A hasilnya B. Ya kan dicoret ini A ya. Sama ya kan? Tadi juga sama, 4A dibagi 4 hasilnya berapa? Coret A. 4B dibagi B hasilnya berapa? 4B dibagi 4 ya tadi ya. 4B dibagi 4 hasilnya berapa? Dicoret 4 ya. Hasilnya B. Ya ini seperti biasa, AB kan artinya A kali B dibagi A. Ya A dicoret. Yang waktu di bagian pecahan saya sudah jelaskan, pembilang dan penyebut bisa dicoret, disederhanain. Ya. Lanjut nomor berikutnya. Nah ini sama kepecahan biasa aja. 2 per A-1 ditambah 4 per A plus 2. Nah ini pengerjaannya sama saja seperti pecahan. Kita harus samain penyebut ya, bagian bawahnya. Berarti kita jadiin bawahnya. Panjang, saya buat panjang sengaja ya. Berarti kita kaliin aja ini semuanya. Penyebutnya A-1 dikali A plus 2. Ya samain penyebut. Nah kita lihat sekarang di sini. Tadi ini penyebutnya A-1 kan? Sekarang jadi A-1 dikali A plus 2. Berarti yang bagian bawah di sini dikali berapa? Hasilnya seperti ini. Ya betul adik-adik. Berarti yang ini dikali A plus 2. Karena kita mau jadi penyebutnya seperti ini kan? Jelas adik-adik? Jadi yang bagian sini tadi A-1, sekarang udah jadi A-1 dikali A plus 2. Berarti dari sini ke sini dia harus dikali A plus 2. Jelas ya adik-adik ya? Nah karena yang di bawah penyebutnya dikali A plus 2, berarti yang atas juga harus dikali dengan A plus 2. Jelas adik-adik? Ya, terus kemudian lanjut plus, ya ikutin tanda plus. Ini 4. Oke. Yang tadi dia bawahnya A plus 2. Sekarang jadi A-1 dikali A plus 2. Berarti yang ini supaya ke sini penyebutnya dikali berapa? A-1. Berarti yang ini, pecahan yang ini harus dikali A-1. Ya. Nah, karena penyebutnya dikali A-1, maka pembilangnya atasnya juga harus dikali A-1. Berarti ini 4 dikali A-1. Sama jelas adik-adik? Ya, sama seperti pecahan. Kalau bawahnya dikali berapa, atasnya juga mesti dikali berapa. Karena mau samain penyebut. Setelah ini tinggal biasa dikaliin adik-adik. 2 dikali A, 2A. 2 dikali plus 2, 4. 4 dikali A plus 4A plus 4 dikali min 1 jadinya min 4. Nah ini tetap plus, jangan dikaliin dulu adik-adik. Jelas? Nah sama sekarang. Ada gak yang sejenis yang di atas? Ada, A dengan A sejenis. Ingat di video sebelumnya kalau sukunya sejenis bisa disederhanain. 2A ditambah 4A jadi berapa adik-adik? 6A. Kemudian ini 4 dikurang 4 hasilnya 0, berarti tidak usah ditulis.
Berarti hasilnya 6A per A-1 dikali A plus 2. Selesai. Atau kalau mau disederhanain lebih lagi, di bawahnya kita kaliin. Ya, kenapa saya nggak kaliin dari depan? Karena kita sengaja mau tahu dulu pembilangnya itu apakah bisa disederhanain dengan yang bawah. Kalau dia tidak bisa, ya baru kita kaliin hasil akhirnya. Gimana cara kali ini? Ingat kan, A dikali A, dia A kuadrat. A dikali 2 plus 2A. Min 1 dikali A, min A. Kemudian min 1 dikali 2, min 2. Jelas? Nah, yang di bawah ada gak sejenis sukunya? Ada kan? 2A sama min A kan? Jadi tulis atasnya 6A per A kuadrat plus 2 dikurang 1A berapa? Plus A. Kemudian min 2. Jelas adik-adik? Ya. Kemudian soal berikutnya sama, pecahan juga. Langsung saja 4A per 3X dikurang 4 per 2X. Penyebutnya berapa nih? Ini 3X, ini 2X. Berarti penyebutnya berapa adik-adik? Apa dikali langsung aja? Jadi berapa? 3X dikali 2X berapa? 6X kuadrat. Betul? Bisa saja. Tapi kita jangan seperti itu. Lihat, ini udah sama X. Tetap X aja. Tinggal angkanya saja sama yang penyebut. Ya, 3 dengan 2 jadi berapa? KPK-nya. Ya, sama yang penyebutnya. Jadi 6. Jelas adik-adik ya, jadi 1. Nah, sekarang kita mulai ke sini lagi. Tadi awalnya yang pecahan ini berapa? 3X. Sekarang jadi 6X. Berarti ini dikali berapa? 3X dikali berapa? Hasilnya jadi 6X dikali 2, ya kan? Nah, karena ini bawah dikali 2, maka atas juga dikali 2 adik-adik ya. Jadi 4A dikali 2 hasilnya 8A. Ini minus, ikutin minus. Ini juga sama, tadinya di 2X. Sekarang menjadi 6X. Berarti mesti dikali berapa ini? 2X menjadi 6X dikali 3. Nah, karena di bawah dikali 3, penyebut dikali 3, maka atasnya harus dikali 3. 4 kali 3 adalah min 12. Sampai sini jelas adik-adik ya? Nah, kemudian lihat, ini genap semua nih, 8, 12, 6. Kalau dia genap semua, kita bisa sederhanain, kita keluarin angka 2. Seperti tadi soal di atas ini. Kita kurangin 2 dikali berapa? Hasilnya jadi 8A. Ya tinggal 8A dibagi 2, ya kan? Jadi 4A. 2 dikali berapa? Hasilnya min 12. Nah, ini min saya masukin dulu. 2 dikali berapa? Hasilnya min 12. Berarti ya min 12 dibagi 2, jadi 6. Oke? Karena ini kalau dikali jadi jadinya 2 dikali 4A, 8A. 2 dikali min 6, min 12. Bawahnya tetap 6X. Nah, kita lihat bisa gak disederhanain? 2 dibagi 6. Bisa. Coret, ini 1 dibagi 2, ini dibagi 2, 3. Jadi hasilnya berapa adik-adik? 4A min 6 atasnya kan? Karena ini 1 kan? 1 dikali ini hasilnya ini juga kan? 4A min 6 per, jadi berapa ini? 3. 3X. Jelas adik-adik? Ya, pelan-pelan. Nanti adik juga akan lebih mudah mengerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama. Tapi ini lebih ke arah langsung perkalian. Nah, perkalian lebih gampang. Ya, ikutin rumus perkalian pecahan. Pembilang penyebut bisa disederhanain. 2A per 3X dikali 2X min 6 per 12A. Nah, perhatiin ya, kalau ada begini, kita nggak bisa coret satunya doang, nggak bisa ya. Harus satu kesatuan ini. Ya, tapi kalau misalnya kayak gini 12A atau 2A, bisa langsung dicoret, dibagi 2 atau gimana. Ya, contoh kayak gini. 2A per 3X dikali 2X min 6 per 12. Ya. Nah, di sini ada 2A dengan A kan? Satu di atas, satu di bawah. Kita bisa coret. Ini kan A pangkat 1. Ini juga A pangkat 1. Kita bisa coret. Ya, rumus pecahan di awal-awal video. Perkalian pecahan. Nah, kemudian ini 2 juga. 2 dengan 12. Ya, bisa disederhanain, dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti ini dibagi 2 jadi 1.
Ini bagi 2 jadi berapa? 6. Oke, jadi ini jadi 1 ya. Jadi 1 per 3x dikali, nah 2x min 6 ini juga genap, kita keluarin angka 2-nya. Jadi berapa ini? 2 dikali berapa? Hasilnya 2x. Ya, x, betul adik-adik, pintar. Nah sekarang ini min, ikutin min. 2 dikali berapa? Hasilnya 6. 3. Nah, oke. Per berapa nih sisanya, tinggal yang bawah ini 6. Nah berarti berapa ini? Lihat, 2 dan 6, satu atas satu bawah. Bisa nggak disederhanain? Bisa adik-adik, dibagi 2, berarti tinggal 1. Dan 6 dibagi 2 jadi 3. Jelas adik-adik? Jadi jawabannya apa? 1 dikali 1 dikali x min 3, berarti hasilnya x min 3. 3x dikali 3 jadi berapa? 9x. Jelas adik-adik? Ya, oke. Nanti bisa diulang-ulang kalau misalnya adik bingung, atau adik bisa menulis di kolom komen. 48 x pangkat 5 y pangkat 4z dibagi 12 x pangkat 3 y. Nah kalau dibagi kita buat jadi pecahan. 48 x pangkat 5 y pangkat 4 z per 12 x pangkat 3 y. Nah sama angka-angka, 48 dibagi 12 bisa gak adik-adik? Bisa, yaitu 4. Coret jadi 4, coret jadi 1. Sekarang suku yang sejenis apalagi? X. Ya, X pangkat 5 per X pangkat 3. Berapa adik-adik? Kalau pangkat dibagi, adik-adik tahu gak caranya? Ya saya kasih jelas intermezzo dulu. Kalau sebuah pangkat dibagi ya, misalnya X pangkat A, ya, X pangkat A dibagi X pangkat B, hasilnya adalah X pangkat A dikurang B. Tapi kalau dia kali, X pangkat A kali X pangkat B, hasilnya adalah ditambah pangkatnya. Jadi contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Pangkat ini ditambah. Jadi berapa? 2 pangkat 2 ditambah 3, 5. Itu kali ya. Pangkat kali pangkat, ini harus sama. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Nah ingat pangkat dibagi gimana? Dikurang. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2. Jelas ya adik? Ya ini dasar pangkat-pangkat yang kita mesti ngerti. Jadi untuk soal ini X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 berarti berapa? Jadi ulang ya, ini 4 X kan X nih, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 berarti X pangkat berapa? Ya 5 dikurang 3, X pangkat 2. Y, nah Y juga sama nih, Y pangkat 4 per Y pangkat 1, karena nggak ada tulis berarti Y pangkat 1 ini ya. Berarti Y pangkat berapa adik-adik? Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 1, jadi dikurang kan, kalau bagi 4 dikurang 1, 3. Lalu atasnya Z, di bawah ada Z nggak? Nggak ada, tetap Z. Jelas ya adik? Mudah bukan? Ya, jadi ngerti ini dulu, konsep pangkat dulu ya. Kalau pangkat dibagi, atasnya dikurang. Kalau pangkatnya dikali, atasnya ditambah, seperti contoh soal ini. Oke? Nah, sekarang soal terakhir adik-adik. Pecahan lagi pembagian. X kuadrat Y pangkat 3 per 3Z dibagi 18XY per 6. Langkah pertama adalah kalau dibagi pecahan, kita ubah jadi kali. Jadi X pangkat 2, Y pangkat 3 per 3Z dikali ya, bagi dikali. Kemudian ininya dibalik. 6 yang tadi di bawah jadi di atas, yang ini jadi di atas di bawah. 18X Y. Ini rumus dari pembagian pecahan. Ya, itu kelas 5 SD. Itu sudah diajarkan. Adik bisa lihat di video awal-awal saya tentang pembagian pecahan. Nah, berikutnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya adik-adik. Ada gak bisa dicoret? Atas sama bawah. Ini X kuadrat, ini X. Bisa sederhanain kan? Berarti X pangkat 2 dibagi X. Berarti X pangkat 2 dikurang 1. Jadi berapa adik-adik? 1 ya, jadi X pangkat 1 ini saya coret. Nah ini tinggal 1.
Oke. Terus Y pangkat 3 per Y. Nah, ingat nih per ya, nih di atas di bawah per. Berarti kalau per bagi adalah di pangkatnya dikurangin. Y pangkat 3 dikurang 1. Berarti Y pangkat 2. Ini jadi coret jadi 2. Ini jadi habis. Oke. Lalu ada berarti tinggal berapa ini? X pangkat 1, tulis X aja. Y pangkat 2 per 3Z kali 6 per 18. Ya kan? Kenapa? Karena ini udah nggak ada X, ya udah habis dibagi 1 semua kan. Nah, tinggal 6 per 18. Bisa nggak sederhanain? Dibagi berapa? Dibagi 6. Jadi tinggal 1. Ini tinggal 3. Jelas? Jadi berapa nih? X Y kuadrat dikali 1. Ya tetap X Y kuadrat. 3Z. Ya, ini kan coret ini. Dikali 3. Jadi 9Z. Ya, adik-adik. Jadi ada 7 macam contoh soal menyederhanakan aljabar. Ya, adik pahami ini yang saya kasih yang dasar-dasar. Ya, yang dasarnya kalau kita bisa, maka mau diapain soal yang sesulit apapun kita bisa mengerjakan. Tapi prinsip-prinsip kita mengerti. Ya, kalau dia genap atau bisa dikeluarkan atau difaktorkan dengan bilangan yang sama untuk sederhanain, kita keluarin seperti ini. Ya, kalau yang huruf sama dikeluarin. Ya, kalau pecahan samain penyebut. Ya, samain penyebut seperti ini. Ya, kalau dari perkalian, ya kalau ada begini harus satu kesatuan ya, nggak bisa langsung dibagi 2x doang, nggak bisa. Harus satu kesatuan seperti ini. Tapi kalau dia perkalian angka biasa, ya itu bisa langsung dicoret-coret. Nah, kalau pembagian pecahan dalam aljabar sama sepertinya dikali balik seperti nomor ini. Ya. Dan satu hal yang lupa, kalau pembagian pangkat seperti ini ya. Kalau dia pangkat dikali berarti ditambah, pangkat dibagi berarti dia dikurang. Oke adik-adik, ya sampai sini pertemuan tentang menyederhanakan pecahan untuk aljabar. Kalau ada yang masih belum ngerti bisa tulis di kolom komen. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.